Selamat datang di podcast NFL pertama di Indonesia. Baik, sama gue Fadil Hoskan dari Zero Knowledge Podcast. Kita sudah selesai week 16, yang berarti 2 week lagi sebelum musim 2022 selesai, kan? Wow. Udah berapa kali gue udah bilang, kan? Kalau fans NFL tuh paruh kedua tahun tuh waktu berasa cepet banget. Nah, nanti abis Super Bowl Februari sampai bulan Agustus berasa lama banget, ya kan? Yep. Nah, makanya karena udah berasa cepet banget nih, bentar lagi playoff, ya udah langsung deh klik subscribe sama klik lonceng samping subscribe biar nggak ketinggalan sama NFL di Indonesia. Like, comment, share video ini sama klik join biar biar dapat akses lebih cepat, 2 hari lebih cepat dari upload kita reguler, dan di atasnya ada super thanks buat support kalian biar kita bikin konten NFL yang lebih berkualitas Indonesia. Jadi bareng sama Barokas ini kita langsung aja bacain skor-skor di week 16 ya. Yang pertama, Yes. Jaguars. Wow. Bisa ngalahin Jets dan sekarang memimpin AFC South. Sangat Wow. menarik ini ya. Sangat menarik ya. Jaguars menang lawan Jets 19-3 ya, karena Jets kemarin maininnya Zach Wilson, ya iyalah, maininnya bust. Ya wajar. Wajar lah bikin 3 poin, ya nggak? Perlu heran nggak sih kalau misalkan Zach Wilson yang main terus kita, oh no, mereka mainnya jelek. Iya, makanya. Ini tuh sebenarnya kalau Jets jelek karena Zach Wilson main, ya kayak meme itu, oh no, anyway. Udah gitu aja. Iya. Terus Ravens Heran. lawan Falcons, menang Ravens 17-9. Ravens masih tanpa Lamar Jackson tapi masih bisa menang dan masuk playoffs ya, karena menang ya. Terus Panthers lawan Lions, menang Panthers 37-23. Wah, ini mengejutkan karena ini kemarin kan kita sempat bilang run defense Lions lagi bagus ya. Ini tiba-tiba dirusak sama Panthers yang di first half aja bisa 200 plus rushing yards. Wow, ada Panthers apa? running Ini game kayaknya itu Panthers nemu sekarang lagi resepnya apa real gimana banget ya? Tiba-tiba bisa ngancurin run defense Lions, dan Lions karena kalah jadi eh kesempatan masuk playoffnya udah mulai berat lagi nih ya. Ya kan? Terus Chiefs lawan Seahawks, menang Chiefs 24-10. Ya Chiefs ini ya masih coba ngejar Bills buat first seed. Kalau Seahawks ya Seahawks sulit kayaknya ya masuk playoff nih karena tiba-tiba collapse gini Seahawks ya. Ya, sepertinya udah mulai kebaca offense-nya sama Geno Smith ya. Soalnya nih, Iya. eh, in konteks sekarang nih mereka dalam 6 pertandingan terakhir, mereka rekornya 1-5. Hmm. Iya kan 1-5 doang. 1-5. What the hell? Jadi mereka collapse. Main Parah ya. Udah gitu collapse. Seahawks kemarin habis kehilangan Tyler Lockett ya. Jadi passingnya bener-bener kehambat banget ya. Oke, terus Browns lawan Saints, menang Saints 17-10. Wah, ini Saints pas gue cek masih ada ini loh, masih ada kesempatan masuk playoff loh. Karena NFC South ini Aduh. bener-bener jeblok banget, sumpah ancur emang NFC South. Terus Patriots lawan Bengals, menang Bengals 22-18, dan ini skorigami, akhirnya skorigami ketiga di musim 2022. Ini sebenarnya Bengals udah mimpin 22-0, tapi Patriots tiba-tiba ngejar. Pas detik-detik terakhir Ramondre Stevenson fumble. Ya, padahal udah deket end zone. Ya, nggak jadi dah. Terus Vikings lawan Giants, menang Vikings 27-24. Ini lagi-lagi Vikings menang di detik terakhir ya. Lagi-lagi loh Vikings. Dan ada fakta menariknya, Vikings ini, oh nanti aja karena ini Vikings Giants kalau salah ditayangin di malah ya, nanti aja gua kasih tahu faktanya ya. Terus apa lagi nih? Bears lawan Bills, menang Bills 35-13 ya. Ini mah udah prediksi ya. Dan kemarin juga Justin Fields ketahan banget tiba-tiba kan. Terus Titans lawan Texans, menang Texans 19-14. Nah, ini semakin menguatkan pernyataan lo bahwa Derrick Henry Football Team adalah fraud. Ya kan? Karena ini Titans sekarang lagi collapse juga, padahal lagi mimpin ini ya, mimpin
AFC South tapi tiba-tiba collapse dan sekarang disalip sama Jaguars di ini ya di peringkat atas AFC South ya. Terus 49ers Commanders yang menang 49ers 37-20 nih. Brock Purdy. Gila sih Brock Purdy. Brock Purdy. Gokil emang. Terus Cowboys on Eagles yang menang Cowboys 40-34. Ini Eagles tanpa Jalen Hurts ya pertama kali musim ini dan kalah, jadi buat ngunci first seed-nya agak susah berarti. Terus Steelers on Raiders menang Steelers 13-10. Wah, saya juga kaget nih kenapa bisa menang ya Steelers ya. Dan ini juga perayaan 50 tahun Immaculate Reception. Jadi Steelers masih ada kesempatan masuk playoff. What the hell? Terus Dolphins on Packers menang Packers 26-20. Ini gue mau nanya nih, Kak. Kemarin ini Tua ada katanya kemarin ini ada beritanya Tua kembali masuk concussion protocol. Dan ada play kan pasti ada sempat cari kapan Tua kena concussion akan pas lagi pertandingan. Ternyata ada tuh yang pas dia di tackle terus kena kepala belakang lagi. Ya. Abis tackle itu Tua bikin 3 interception di 3 possession beruntun. Ini gimana ya menurut lu protokol concussionnya NFL harus benar-benar diubah total apa gimana ya? Habis udah concussion udah ini loh. Udah concussion 3 kali masih dipaksa main loh ternyata. Ini juga kayaknya ini juga kasusnya ada di Dolphins medical staff juga ya. Kayak mereka apa yang bikin mereka nge-clear Tua buat main lagi setelah dia harusnya tuh ada concussion symptoms-nya lah, ada gejala-gejalanya. Tapi ketika dia di-clear ini yang jadi misteri masih. Sebenarnya tuh apa yang bikin tim medisnya dari Dolphins itu bisa nge-clear Tua buat main walaupun lagi concussion gitu. Nah itu mungkin ya yang harus dicari tahu tuh kalau mungkin sama NFLPA gitu, asosiasi pemainnya itu concussion protokol nih udah ketat belum ya, udah bisa melindungi pemain nggak ya? Walaupun mungkin concussionnya itu nggak separah yang waktu dia lawan Bengals, tapi dia at the very least itu pengaruhin performance-nya dia kemarin. Buktinya ada waktu itu gue baca stats-nya tuh di first half-nya tuh dia hampir sempurna passer rating-nya. Tapi waktu masuk second half dia udah ngedrop 3 interception terutama. Jadi itu yang harus dicari tahu kenapa bisa di-clear sama Dolphins. Nah, iya karena kalau ini ya apalagi nih Dolphins juga posisi playoff lagi terancam ya karena kemarin habis kalah kan. Mereka ini 0-4 loh di Desember. Iya. Mereka Desember Dolphins gak menang sama sekali loh. Nah jadi ini bahaya nih buat Dolphins. Dan kayaknya sih Tua gak bakal main ya di week 17 ya karena udah concussion lagi loh. Bahaya gila kalau main lagi. Based on protokol harusnya dia absen 1 pertandingan ya. Iya, makanya jadi ini harus diperhatiin banget nih ya update kesehatannya Tua ya. Terus Rams on Broncos yang menang. Rams buset dah ini 51-14 ya. Ini kan kemarin ditanya sama Nickelodeon ya. Gue nonton yang siaran Nickelodeon. Ini sampai ada ini si Patrick Star jadi analis. Terus dia ngecengin Russell Wilson yang dia intercept ke Bobby Wagner. Itu udah all time low sih sumpah. Lu bayangin aja udah bayar mahal-mahal, udah nge-trade semuanya buat Russell Wilson, ujung-ujungnya buat dicengin sama Patrick. Dicengin sama Patrick, temennya SpongeBob. Bahkan nggak sama SpongeBob gitu. Patrick loh. Patrick, makanya ya ampun. Patrick Star. Gue kalau jadi manajemennya Broncos gue bubarin semuanya sih. Tapi kemarin, gue mau bahas dikit. Kemarin itu ada breaking news. Yep. Broncos resmi pecat head coach-nya Nathaniel Hackett setelah rekor 4-11 dan menjadi head coach kelima atau keenam gue lupa. Gue kemarin sempat baca
head coach kelima atau keenam gitu yang gak bisa nyelesain musim pertamanya dalam ngelatih. Menurut lu itu keputusan yang bagus atau salah? eh gue bisa bilang keputusan yang tepat, but gue lebih prefer kalau dipecatnya tuh pas akhir musim. Kayak udah musim selesai, semua udah kelar, udah pecat gitu, pecat semua. Soalnya kalau misalkan 2 week, ya nanggung banget kayak. Udahlah selesaiin aja 2 week gitu lah. Ya, at least ada orang yang nge-guide dikit lah dari coaching staffnya. Cuman ya cepat atau lambat pun kita udah tahu kalau Nathaniel Hackett tuh nggak akan bertahan lebih dari semusim. Setelah musim ini tuh dia benar-benar udah kehilangan kontrol, kehilangan arah, dan timnya tuh underperform yang luar biasa parahnya. Iya. Oke. Denver Broncos itu supposed to be good defensive team loh. Dan kemarin kebobolan sama Los Angeles Rams, QB-nya Baker Mayfield, terus running back-nya juga Cam Akers juga sempat diisuin mau cabut, OL-nya abis, itu nge-score 51 poin. Itu udah all time low. Itu udah all time low. Russell Wilson yang lu udah bilang tadi, selain dicengin sama Patrick Star, dia juga outperform sama Baker Mayfield. Oke. Jadi ya take it what you want dari situ, tapi dipecatnya Nathaniel Hackett itu adalah keputusan yang tepat untuk Broncos. Oke. Next, Cardinals lawan Buccaneers yang menang Buccaneers 19-16 di overtime ya. Brady menang comeback cuman ya susah banget kayaknya menangnya. Iya. Cuman comebacknya sulit ya. Sulit. Ngelawannya Trace McSorley loh. Padahal lawannya Trace McSorley loh. Iya. Terakhir Chargers lawan Colts yang menang Chargers 23, ini Colts. Udahlah. Chargers akhirnya ini the social media quarterback. Sampah tuh orang, sumpah gue kesel banget sama yang bilang tuh si Emmanuel Acho tuh. Si ngaco emang. Can spell ngaco without Acho, tau gak? He's trash, bro. Anjir. Ngecengin Herbert social media quarterback. Lah, social media quarterbacknya masuk playoff. Apa sih? Norak tuh orang. Sumpah pengen banget kayak Stephen A. Smith banget ya. Sampah banget, sumpah sampis. Nah, terus sekarang social media quarterbacknya akhirnya masuk playoff. Ngerasain kan pertama kali ya abis ini kan. Sebenarnya tahun kemarin kan chance-nya gede, tapi ya Raiders ternyata nggak mau seri. Jadi ini ya social media quarterback main playoff. Jadi udah kalau gitu kita langsung aja bahas pertama nih Jaguars lawan Jets. Trevor ya walaupun Trevor cuman 19 ya buat gue sih Trevor 19 poin karena formnya lagi naik banget ya. Cuman gue bilang, tapi ini lu udah yakin gak sih lu lihat Trevor nih udah jadi tahun depan lah bisa jadi salah satu quarterback top buat ini ya, umur muda ya yang di bawah 25 tahun. Trevor umurnya berapa ya? Trevor itu umur 99, berarti 23 sekarang. Nah, menurut lu apakah Trevor musim dulu dengan lihat performa Trevor Lawrence udah yakin belum Trevor bakalan jadi top quarterback di bawah umur 25 tahun? Saat ini dia terlihat seperti itu ya. Mungkin saingan utamanya itu seingat gua yang di bawah 25 itu masih ada kayak Jalen Hurts ya. Jalen Hurts masih, kalau nggak salah masih 24, musim depan dia bakal 25. Jalen Hurts, Herbert, terus Trevor, Justin Fields maybe. Tapi Trevor kalau dia dapat good coach dan saat ini gue rasa Doug Peterson tuh adalah figur yang tepat loh buat Trevor. Kayak kita minggu lalu juga bilang kalau Trevor punya banyak kesamaan sama Carson Wentz yang muda ya, Carson Wentz yang masih baru fresh itu. Dia tinggi, low key mobile,
dan actually accurate. Dan gue rasa Trevor juga as a QB lebih bagus dibandingkan Carson Wentz dan lebih polished. Dia mainnya di D1 School, Clemson, di ACC, dan itu ya bikin dia jadi lebih lebih matang ketimbang Carson Wentz ketika lolos dari college. Mhm. Dan Trevor dengan Doc Peterson ini kayak match made in heaven. Karena Iya. Doc Peterson ini dulu adalah backup QB-nya Brett Favre. Dan dia punya pengalaman jadi kayak QB whisperer-nya gitu loh. Jadi kayak coach yang bisa ngembangin QB jadi bagus gitu. Kayak Carson Wentz, itu kan 2017 dia jadi kandidat MVP. Year 3, gue expect Trevor untuk take up to the next level. Hmm. Dengan tim yang lebih komplit, dengan OL yang lebih sturdy lah, yang lebih bagus, itu gue rasa Trevor bisa, dan Jaguars terutama, bisa Mhm. jadi problem di AFC South. Karena saat ini yang gue takutin di AFC South cuma Jaguars. Jaguars punya QB muda, OL-nya masih shaky, tapi secara weapon mereka udah punya banyak, ya banyak pemain yang bisa diandelin lah. Defense juga masih termasuk muda. Mhm. Jadi Jaguars ini lagi prime position nih untuk bisa bersaing dengan Texans nanti di AFC South musim-musim depannya. Oke, oke. Tapi menurut lo apakah Trevor buat draft tahun depan butuh tambahan weapon lagi ke Trevor atau mungkin mulai bangun OL gitu buat Trevor? OL, OL ya? interior. Mungkin kalau misalkan mereka dapat picknya agak rendah, mungkin bisa ambil center, ngambil guard, maybe, atau right tackle. Kalau weapon, gue rasa mereka udah spend banyak juga di off-season musim ini. Jadi mereka ya nggak terlalu butuh. Dan gue juga sempat baca juga cap space-nya mereka juga nggak begitu banyak karena udah belanja juga musim ini. Jadi mereka bisa build through the draft. Mereka punya offensive line lagi. Kalau nggak offensive line, gue rasa defensive line, pass rusher. Karena ya mereka nggak bisa cuman dikit lah pemain yang bisa pass rusher selain Trevon Walker atau Josh Allen. Oke. Jets, aduh. Menurut lo nih ya, Jets kan posisi draftnya jelek ya. Yep. Draft QB nggak? Ya karena Zach Wilson menurut gue udah bust banget. Itu Parah sih, parah. Tapi eh, eh, menurut lo draft QB nggak? Atau misal ya udahlah percaya sama Mike White gitu. Karena ini bener-bener, aduh, Zach Wilson nih. Jujur ya, pas draft tahun 2020, 2020 ya, Zach Wilson ya? 2021. 2021. 2021, 2020 ya? Kan dia Ber- sama Trevor kan? 2020 berarti Ya, kan? 2021. 2020 tuh Burrow, Herbert, Oh iya, Tua, 2021 ya, Herbert. 2021. Iya, iya, iya. Ya, Nah, gua ngeliatin ininya apa? Ini filmnya Zach Wilson di yes. BYU. Nggak yakin gue nggak pernah yakin sumpah. Nggak pernah yakin gue di first rounder. Tiba-tiba kena gorengan kan, kena gorengan gara-gara dia pro day kan. Iya, Pro Dan jadinya Day. di pick kedua loh. Nah, Dia, ya, jadi menurut tuh jadi draft QB apa gimana nih? Kasih Zach Wilson chance terakhir? hmm, sekarang mereka punya picknya lumayan masih di belasan ya sebenarnya. Jadi gue rasa kalau nge-pick QB juga mereka ya yang ada ntar harus trade up. Kalau enggak ya mereka bisa cuma dapat yang sisaan-sisaan QB doang. Nggak akan dapat kayak Bryce Young, CJ Stroud. Kalau mau tanking sekalian lah musim depan gitu. Cuman pertanyaannya apakah Wilson bakal tetap jadi QB1 atau enggak? Gue rasa sih akan berganti-gantian tergantung performa aja sih dari musim ini dan musim depan. Jadi gue rasa mereka nggak akan draft QB, mereka akan draft ke posisi lain yang lebih perlu. Mungkin wide receiver maybe buat nambah lagi aja. Tapi
QB bisa ditunggu lah sampai musim depan, karena musim depan ada Caleb Williams dan juga eh, angkatan QB yang lainnya juga yang bisa Mhm. jadi prospek buat Jets. But sekarang gua rasa mereka itu bukan posisi yang paling urgent buat mereka ya. Ada posisi-posisi lain yang urgent, lebih urgent buat New York Jets. Oke, oke, oke. Oke, next ya. Yep. Yes. Chiefs lawan Seahawks, yang menang Chiefs 24-10. Nah, Mahomes ya, apa yang mau dikomentarin sama Mahomes sih, karena ya emang udah MVP season lah ya, apa ya. Nah, oke deh, Chiefs Chiefs kayaknya nggak ada yang perlu dikomentarin karena ya udahlah Chiefs. Seahawks nih, aduh Seahawks gimana ya? Gimana menurut lo nih biar bisa masuk playoff nih? Abisnya nih Seahawks kalau gua cek mereka itu ada di seat ke berapa nih? Ntar NFL playoff picture yang ESPN coba. Hmm. Nih, eh Seahawks ini ada di seat ke-8. Cuman ya cuman ya karena Commanders sekali seri, jadi ya Seahawks-nya di seat ke-8, rekor 7-8 gitu. Ini gimana betul apa yang harus dilakukan Seahawks nih? Abis kehilangan Taylor Lockett yang menurut gue itu lumayan gede ya. Ya, itu Tyler Lockett juga salah satu leadernya di wide receiver mereka ya, dan juga di offense. Dia salah satu pemain paling senior juga di. Hmm, Gue rasa sih kita mulai dari yang pertama, Geno Smith itu udah mulai kebaca sama NFL. Dino Smith ya. Geno Smith udah mulai kebaca sama NFL. 3 pertandingan terakhir itu dia 3 kali kalah beruntun. Jadi kita bilang istilah atas garbage time stats ya. Garbage time stats. Gino tuh banyak garbage time statsnya. Statsnya dia secara keseluruhan tuh jadi kelihatan bagus. Makanya dia di vote jadi Pro Bowl. Ya, apakah itu berkorelasi dengan win? Hasilnya hasilnya emang enggak. 6 pertandingan terakhir udah gue bilang tadi kan 1-5 skor. Jadi stat bagusnya Gino tuh nggak berpengaruh banyak ke Seahawks secara rekor. Dan selain itu, oh, gue rasa defense sebenarnya mereka juga udah banyak kan musim lalu mereka draft banyak banget stats di defensive sides. Gue rasa cuman karena mereka masih muda aja, mereka banyak pakai. Gue juga sempat baca tuh mereka adalah tim dengan rookie snaps terbanyak di NFL ini. Jadi mereka banyak banget pakai rookie kayak Tariq Woolen di cornerback, Charles Cross, Kenneth Walker. Itu dari sekian banyak yang emang dikasih kepercayaan sama Pete Carroll. Juga kan tipenya ya percaya dengan rookie lah ya, main-main yang rookie aja itu langsung banyak snaps-nya di musim ini. Ya, overall gue rasa sih ini tim overachieve ya. Kita Overachieve ya. expect kita expect mereka itu bakal bakal di bawah banget in term di NFC West, tapi nyatanya sekarang mereka bahkan sempat leading NFC West. Dan ya Gino not the answer kayaknya, karena apa ya, kayak dia bakal dapat nice paycheck somewhere else, tapi kalau buat gue Seattle can do with another QB, but karena mereka posisi picknya itu udah di bawah, tetap akan stay dengan Gino ya. Mungkin ya 1 year, 2 year kontrak aja. Jadi ya saat ini sih mungkin posisi-posisi yang perlu ditambah itu ya kayak tambah lagi aja OL, terus habis tambah WR atau tambah safety, kayaknya nih safety juga posisi yang lumayan perlu. Rusher ada juga posisinya. So a lot of option, a lot of option.
Mhm. Tapi ini tim yang gua rasa sih emang masih muda aja. Pengalamannya ya masih ya seumur jagung, but they can prove otherwise lah musim depan. Mhm. Oke oke. Iya karena ya tadi gue bilang kan, lu bilang kan rookie snapsnya Seahawks kan banyak ya dan ternyata bagus-bagus semua kan hasil trade sama That's right. Broncos country, let's hide. iya tapi ini Seahawks lagi hancur nih, gue juga bingung padahal kemarin pas kalau nggak salah sekitaran 2 bulan lalu kan Seahawks lagi mimpin jauh ya di atas ya, Ya, dan tiba-tiba 49ers nge-trade buat CMC. Sekarang 49ers abis nge-trade CMC, mau tau nggak rekornya berapa? berapa tuh? 8-1. Gila kan? Wow. 8-1 abis nge-trade CMC. Berarti emang kayaknya kunciannya 49ers ini di CMC, makanya kuncian 49ers di CMC, makanya 49ers ngebut. Nah, si Yoxer lagi ngadet-ngadet. Sekarang 49ers ya juara NFC West. Dan gue juga lupa bilang, di Seahawks sendiri, mereka secara defense kan tadi gue bilang banyak main muda, itu pengaruh juga ternyata dengan Hmm. performa secara keseluruhan, terutama di rushing defense, di mana mereka salah satu tim dengan rushing defense terburuk di NFL musim ini. 20 rushing touchdown itu ya apalagi di divisi yang bisa dibilang ya juga cukup run oriented. Ya bisa kita tadi udah bilang 49ers, terus tadi itu Rams juga terkadang sering pakai running back juga. Cardinals. Cardinals juga Mhm. walaupun ntar coachnya nih kayaknya ganti nih, coachnya ganti. Ntar kita bahas habis ini. Cuman running running game akan jadi staple utamanya buat mereka. Apalagi tanpa adanya Kyler Murray sampai pertengahan musim depan. Mhm. Jadi run defense itu selalu adalah kunci penting buat defense yang bagus di NFL. Dan saat ini Seahawks belum ada lah posisi kayak gitu. Oke, oke, oke. Next ya. Yes. Nah, Vikings lawan Giants menang, Vikings yang menang lewat field goal ini ya. Yang kemarin tuh Vikings Hmm, temanya white out. Semua apa pemainnya pakai putih. putih-putih, logo Vikings juga di dominan putih, penonton juga pada pakai putih-putih dan menang. Vikings, menurut lu setelah Eagles kalah kemarin, apakah bisa dapat first seed? Karena ini rekornya Vikings sekarang adalah, kalau gua cek itu 12-3. rekornya 13-2. 12, 12-3, sorry, 12-3. 12-3. Iya. 12-3 tapi Eagles menang head to head karena kan Eagles pas awal-awal musim sempat ngebantai Vikings kan pas Kirk Cousins Kirk Cousins Prime time prime Kirk. time mode keluar kan. Nah, Prime time jadi Kirk. Vikings harus menang 2, harus menang sisa. Eagles harus kalah sisa biar Vikings bisa dapat first seed. Eagles masih tanpa Jalen Hurts dan kemarin gue baca kemungkinan besar Jalen Hurts masih nggak bisa main buat di week 17 lawan Saints. Menurut tuh Vikings bisa nggak nyuri kesempatan buat ambil first seed? Bisa-bisa aja pasti ya. Bisa-bisa aja. Gue belum ngecek jadwalnya dari Vikings, but mereka tuh selalu have something to pull off gitu loh. Kayak mereka tuh banyak banget mereka tuh menang dengan one possession or less gitu ya. Mhm. Jadi, jadi gue khawatirnya ini nggak sustain aja, nggak sustainable. Hmm. Karena oke, so mereka next 2 week itu bakal dua-duanya main away. Pertama bakal main di Green Bay dan week terakhir mereka lawan Chicago. Winnable. Green Bay mungkin masih ngejar wild card dan Chicago juga mungkin udah lewat lah musim ini. Mhm. eh Pertanyaannya lah Vikings bisa pull off something kayak gini lagi nggak? Mereka masih bisa skor apa menang dengan skor yang tipis-tipis kayak gini nggak? Kalau misalkan ini lebih little bit of joke. Mhm. Kalau misalkan Vikings mainnya di non prime time lagi sih, gua rasa mereka bisa win out ya. Bisa Juga win kan out. ada ini kan juga ada kemarin kan ada sempat juga Vikings main di prime time menang Patriots kan yang skornya tinggi Ya, juga kan. Ini tumben anomali itu sebenarnya kan. jarang-jarang aja Anomali banget emang. mereka bilang. But
gue sering bilang Vikings offense selalu adalah problem buat tim NFL. Mereka tuh talentanya banyak banget di posisi itu. Terutama gue rasa tambahannya dengan TJ Hawkinson itu berpengaruh banyak buat Vikings. Karena mereka punya orang yang bisa diandelin buat contested catches. Jadi Justin Jefferson itu bisa main di luar lah, bisa one-on-one matchup. Adam Thielen bisa nge-route running. TJ Hawkinson akan menjadi jadi receiver yang diandelin buat contested catches. Jadi secara talenta nih Vikings ini udah lengkap nih. Kirk Cousins itu udah nggak punya alasan buat gagal di playoff. Dan gue nggak bilang seed 1 itu garansi akan jadi tim yang masuk Super Bowl, tapi akan ada banyak advantage buat Vikings untuk dapat seed 1. Yang pasti dapat bye. Yang kedua, mereka bisa istirahatin starter mereka sampai masuk ke divisional round. Dan ketiga adalah mereka nggak perlu capek-capek untuk melawan tim-tim yang sebenarnya secara offense mereka bisa jadi counternya buat dari Vikings. Vikings ini juga sama kayak Seahawks, lemah di defense, terutama di running defense. Dan wildcard yang akan jadi lawan mereka kalau mereka di seed 2 itu potensial bisa ngerusak matchup mereka. Commanders, Giants, gue lupa seed 5 tuh Cowboys ya. Seed 5 tuh masih Cowboys. Jadi 3 tim NFC East itu juga bisa jadi kunci buat ngalahin Vikings. Jadi best untuk mereka ngejar seed 1 dari sekarang. Kalau mau menang semua. Oke. Nah, Giants nih mirip-mirip Seahawks ya, collapse nih. Enggak, bedanya kan kalau Seahawks sempat mimpin. Nah, ini Giants nggak, ya ada mimpin sekali tapi bisa turun, bisa collapse lagi nih. Tapi Giants ya lagi di playoff picture ya, karena kalau gue cek Giants nih lagi di seed 6. Cuman menurut tuh kalaupun Giants masuk playoff nih kayak nggak kuat nggak sih, timnya tuh kayak nggak kuat apa gimana ya menurut tuh, karena nih kalau gue Giants kurang meyakinkan gitu. Secara offense tuh mereka cuma mengandalkan Saquon sebenarnya. Kalau secara offense tuh mereka cuma bisa ngandelin Saquon sebenarnya. WR-nya sih ada ya. WR-nya ya. Tapi kemarin dapat banyak target sih sebenarnya. Daniel Jones lebih kayak inisiatif aja. Jadi lebih aktif di offense, lebih banyak passing. Tapi gue juga sempat bilang Giants juga sama kayak Vikings, tapi bedanya mereka lebih sedikit menangnya. Jadi mereka menang dengan possession or less, tapi kalau kalah itu ya sangat terlihat kelasnya beda gitu dibandingkan tim playoff lainnya. Mungkin saingannya sama Commanders. But ya benar kata lo, kayak Giants itu secara talent mungkin masih di bawah 4 tim utama di NFC saat ini, kayak Eagles, even Vikings, 49ers, Cowboys itu masih di atas Giants banget. Jadi bisa jadi problem matchup aja, terutama kalau misalkan mereka seed 7, mereka lawan Vikings saat ini, bisa aja mereka ngeganggu Vikings, dan bisa aja mereka nyuri kemenangan, tapi gue nggak ngerasa mereka bakal go that far ya, untuk ke playoff, di playoffnya. Oke, next ya. Ya. Cardinals lawan Buccaneers, mana Buccaneers 19-16 dari Buccaneers. Rekor 7-8 mimpin divisi loh, what the hell. Ya, fun fact aja sih, semua divisi South, AFC, NFC, semua 8-8-nya itu ada di losing record saat ini. Aduh, parah banget ya. Nah, tapi ya walaupun semua NFC South masih ada kesempatan masuk playoff, tapi menurut lu Buccaneers bakalan masuk gak? Buccaneers saat ini megang kunci untuk ke playoff-nya, tapi masih bisa di-challenge. Gue rasa sih matchup paling pentingnya saat ini buat Buccaneers adalah next week lawan Panthers. Kalau bisa ngalahin Panthers
next week itu udah pasti mereka masuk playoff, masuk jadi divisi champion. As for the team, performance-nya kemarin sangat kurang. Gue rasa sangat kurang. Apa ya? Gue bisa bilang kalau offense-nya Buccaneers ini kalau dibilang dalam satu kata itu adalah slow. Pelan banget. Mereka tuh udah konservatif, pelan, dan nggak tembus-tembus kadang-kadang. Kalau mereka tuh kayak first down tuh selalu dengan Fournette ataupun dengan Rashad White running game, terus habis itu ngambil lagi beberapa yard, habis itu passing dari Brady. Formulanya tuh sama gitu. Jadi gue rasa ini juga masuk ke coachingnya juga sih, ke play calling dari coachnya juga. Kayaknya Leftwich sama Bowles ini terlalu konservatif, yang seharusnya mereka tuh kan cepat ketinggalan ya. Mereka sempat ketinggalan sama Trace McSorley 16-6 di quarter 4. Gue expect-nya tuh mereka lebih aktif gitu loh, kayak passing. Mereka punya wide receiver at least kayak Mike Evans, mereka masih punya Chris Godwin, Russell Gage juga lumayan kemarin. Itu harusnya mereka lebih aktif aja di posisi itu. Mungkin karena kemarin juga offensive line-nya Buccaneers makin short juga sih, karena banyak yang cedera. Tackle-nya juga kemarin yang left tackle juga out for season, dan ya Brady yang nggak punya pilihan lain selain ya dia harus lempar cepat-cepat. Dia harus lempar pendek, cepat, dan nggak boleh lama-lama di pocket gitu. Less than 3 seconds loh. Gue sempat dengar juga di komentar di waktu itu kayaknya yang NBC ya, ada Chris Collinsworth juga bilang kalau Brady tuh average less than 3 seconds on the pocket sebelum passing. Jadi salah satu problemnya itu adalah mereka main terlalu slow, konservatif, dan OL mereka juga jadi problem. Jadi yang bikin Buck season secara keseluruhan 2022 bisa dibilang mengecewakan dibandingkan musim lalu. Karena bayangin aja loh, Buccaneers last year 2021 mereka top 5. Poin mereka banyak. Iya, top 5 ya. Saat ini mereka jadi bukan top 5, bottom 5 loh. Bottom 5 iya makanya. Gue juga baru nggak Buccaneers skornya kecil-kecil banget ya. Iya. Mereka rank 28 for points offense. Jadi 17,7 per game. Dibandingkan ya musim lalu tuh kayaknya lebih dari 30. Jadi jauh banget gitu jatuhnya. Oke. Tapi menurut tuh juga ini nggak sih? Mungkin lo tadi udah sebut, tapi menurut tuh juga ada faktor pelatih nggak sih? Karena gue kemarin tuh pas di hire Todd Bowles jadi head coachnya, bahkan sambil gantiin Bruce Arians. Ya iyalah, Todd Bowles saya dulu jadi head coachnya Jets ancur, nih malah jadi Bucks. Head coachnya Bucks, kayaknya sih bakal jelek kalau prediksi gue, dan ternyata bener. Menurut tuh ini juga nggak sih, faktor itu nggak sih? Bedanya ini juga nggak sih? Ya, bedanya antara Bruce Arians dengan Todd Bowles adalah Bruce Arians berani dia. Dia berani ngambil fourth down, dia berani mainnya lebih agresif dibandingkan saat ini. Dan itu yang gue rasa tuh kurang dari Buccaneers musim ini. Mereka tuh nggak berani gitu loh, fourth down gitu. Ada udah deket, tiba-tiba ya kayak QB sneak gitu. Kayak nggak ada yang menariknya gitu loh dari Tampa Bay. Dan ya salah satu faktor juga kan ya lagi-lagi offensive line mereka kan abis banget. Makanya kayaknya starter mereka tuh sisa Tristan Wirfs doang dari musim lalu. Ya itu juga sebab kenapa Brady mengalami regresi juga ya musim ini, karena juga lihat di stats-nya ini musim 2022 dia nya aja tuh nggak nyampe 90. Tapi dia leading the league in passing attempts loh. Jadi ya bayangin aja deh, dia paling banyak passing attempts tapi QB-nya tuh bahkan nggak nyampe 90-an. Touchdown tuh cuma 21.
Buat 3 loh. Oke. Ya. Oke. Nah, Cardinals, menurut lu apakah sudah saatnya pecat Cliff Kingsbury? Karena emang prestasinya benar-benar sangat jelek ya, walaupun tahun kemarin masuk playoff juga Ya nggak apa-apa ya. kayak nggak ngena gitu. Saatnya pecat Kingsbury nggak? End of season akan End of dipecat. season ya? End of season akan dipecat. Ini musim udah habis buat mereka. Mereka nggak ada harapan lagi. Oke. Abisnya aneh banget, dan ini juga sempat ada berita katanya Sean Payton mau balik lagi melatih, dan katanya udah mulai bikin tim yang pelatihnya nih bagus-bagus ya. Mungkin ke Cardinals atau ke Colts. Kalau menurut lu, Sean Payton mendingan ke Cardinals atau ke Colts? Kalau Cardinals kan dia udah pengalaman NFC ya. Kalau Colts kan berarti pengalaman baru nih, ya kan, di AFC. Menurut lu kemana nih? Karena kalau menurut gue mendingan ke Cardinals. Sebenarnya NFC lagi weak, lagi lemah. Kayak AFC lagi berat-berat nih. Takutnya Sean Payton masuk, hasilnya jelek gitu kan. Apalagi Colts kan juga squadnya lagi kurang banget kan. Kalau di Cardinals kan udah ada DeAndre Hopkins ya kan. Nah, menurut tuh kalau misalnya Sean Payton pilih tim nih, kalau misalnya pilihannya cuma 2, Cardinals atau Colts, lu pilih mana? Kalau misalkan gue sebagai Sean Payton, gue lebih tertarik dengan Cardinals ya. Kalau pilihannya antara Cardinals atau Colts. Cardinals sebenarnya cukup butuh nambel di beberapa posisi aja, dan ya itu sebenarnya beres. Mungkin QB akan jadi problem karena Kyler bakal absen lama, but secara tim mereka tuh masih punya banyak talent di Cardinals. Mungkin kuda hitam dari dari tim yang bisa dijadiin head coach buat jadi sampai latih itu adalah Denver Broncos. Oh iya, Broncos bisa ya, Broncos ya. Gua rasa tuh Broncos tuh salah satu faktornya ya poor coaching aja. Poor coaching ya, Russell Wilson juga regress banget karena sempat cedera juga pas musim lalu, tapi ya musim ini jelek banget mainnya. Gue rasa Sean Payton bisa bisa balikin lagi Russell Wilson buat jadi one of the best QB di NFL. Apalagi dengan adanya Vic Fangio yang udah familiar juga dengan Broncos. Dia sempat jadi head coach-nya Broncos juga kan, di musim lalu lah, musim sebelum Nathaniel Hackett masuk. Itu Vic Fangio masih ngelatih. Kalau dia jadi defensive coordinator-nya ya, gue rasa itu win-win buat Denver Broncos. Mereka punya offensive coaches di Sean Payton, bisa ngelatih Russell Wilson. Mereka punya defensive coaches di Vic Fangio untuk jadi defensive coordinator. Dan gue rasa itu adalah match paling bagus match buat Broncos sama Sean Payton. Oke. Next, terakhir, Chargers lawan Colts. Ini dia, si social media quarterback. Social media quarterback. Oh iya, tadi gue baru ingat. Sorry. Sebelumnya gue lupa ingat. Apa sih? Baru ingat. Jadi Vikings ini musim ini di pertandingan yang bedanya 1 possession. Maksudnya 1 possession itu antara 1 field goal atau 1 touchdown ya. Mau tau rekornya berapa? Berapa tuh? 11-0. Gila ya. Ini fans Vikings nih udah terlatih untuk sehat jantungnya ya kalau nonton Vikings ya. Dan untungnya menang semua 11-0. Bener-bener. Gila ya Vikings. Oke, terakhir. Ini dia nih, yang tadi gue bilang, social media quarterback. Lu kalau misalnya bingung nih apa sih social media quarterback, lu nonton nama orangnya Emmanuel Acho. Dia bilang Herbert itu overrated. Dan dia bilang Herbert itu social media quarterback karena yang ditampilin cuma passing bagus-bagusnya doang. Lah emang passingnya bagus mau gimana? Dasar kocak, dasar. Emang. Nah, tapi Herbert pertama kali masuk playoff, menurut lu jalannya mulus gak? Tergantung match-up-nya aja sih. Sekarang Chargers tuh di seat ke 6. Seat ke-6, which means dia lawan seat 3. 6 itu berarti ketemu Bengals kalau sekarang di seat 3-nya. Bengals. Ya, Bengals. Bakal jadi fun match-up sih.
Tapi gue khawatir aja sih sama Justin Herbert ya, di beberapa week terakhir tuh kayak apa ya, kayak ada yang kurang gitu loh. Kayak kayak performanya tuh nggak sebagus yang gue harapin gitu. Mhm. Tapi at the very least dia bisa bawa Chargers buat menang, dan itu ya means anything lah sekarang, untuk sekarang ini buat dia, karena ya masuk playoff pertama kali itu ya experience lah, at least dia udah punya experience buat masuk playoff nanti. Apakah mereka berjalan dengan mulus? Kalau Bengals bisa balik lagi performanya kayak pas masuk Super Bowl kemarin, gua rasa sulit ya. Bengals Hmm. itu tough matchup banget buat mereka. Karena offense mereka tuh bener-bener yang high octane banget, yang cepat. Ada Burrow, ada Chase, ada Higgins, ada Mhm. Mixon. Semua itu jadinya ya bad matchup aja buat Chargers. Eh, Mungkin kalau seed 5 lawan Jaguars ataupun lawan Derrick Henry football team, ya itu masih mungkin buat mereka sih. Tapi kalau udah lawan Bengals itu agak beda cerita buat mereka. Oke. Oke, oke, oke. Colts nih. Colts ini nanti gue mungkin kayak Colts buat ini ya. Kayak Colts kita bahas nanti pas di ini aja kali ya. Pas di kita kasih lihat draft pick aja ya. Yang sementara ya. Yes. Oke, berarti kita langsung aja skip karena nih Colts lagi menarik nih posisinya ya. Iya, Oke. tuh. Jadi itu review di week 16. Nah, ini playoff picture-nya habis week 16. Jadi kok ini dulu ya? Oh, gue nggak masukin peringkat, sorry, maaf. Ya udah nggak apa, tapi nggak apa. Dari ini nih playoff picture-nya, first round bye-nya di AFC, first seed-nya Bills, kedua Chiefs, ketiga Bengals, keempat Jaguars. Wow, Ternyata tiba-tiba ya. diem-diem udah masuk. Tiba-tiba Jaguars di seat 4 ya, karena kan mimpin divisi ya. Terus seat kelima Ravens, seat keenam Chargers, seat ketujuh Dolphins. Kalau di NFC seat pertama Eagles, seat kedua Vikings, seat ketiga 49ers, seat keempat Buccaneers, seat keempat Cowboys, seat keenam Giants, dan seat ketujuh Yuk. Commanders, sorry, Commanders. Nah, ini yang draft pick-nya nih yang menarik ya. Jadi habis week 16, pertama masih Texans, kedua Bears, ketiga Seahawks dari Broncos, keempat Cardinals. Nah, ini kelima Colts. Ini Hmm, menarik nih. Karena gini, ini pasti butuh QB kan tim lo kan. ya, Bears pasti nggak mungkin butuh QB dong. Yalah, masih Justin ya. Fields ya kan. Ketiga Seahawks nih, kayaknya sih menurut gue abis lihat Geno Smith tiba-tiba collapse gini, kayaknya mereka bakal butuh QB sih. Bisa jadi. Empat Cardinals nggak mungkin draft QB karena masih ada Kyler Murray, tapi ya Kyler Murray-nya kemungkinan baru bisa main di pertengahan musim 2023 karena cedera ACL kan kemarin. Kelima Colts yang pastinya ini udah 100% butuh QB. Menurut lo nih Colts bakalan beli nomor 2-nya Bears gak buat loncatin Seahawks? Paling besar kemungkinannya untuk Colts untuk trade up buat ngambil QB selain antara QB yang diambil sama Texans. Ah, karena pas gue cek nih, wah ini Colts menarik banget sih. Bisa di kedua nih. Tapi ya Colts kalau gua cek itu Colts asetnya di draft itu dia punya first roundnya kan di 5 nih sekarang kan. Iya, betul. Terus second roundnya itu dia punya second round punya satu, third round punya satu, fourth round punya satu, fifth round satu, sixth roundnya dua, seventh roundnya satu. Dan ini juga kan draft picknya lumayan tinggi ya, Colts karena Iya. di 5. Menurut lu kalau misalnya nih Colts mau beli nomor 2-nya Bears, pasti kan first round-nya ditukeran kan. Lu kalau jadi GM-nya Colts bakal kasih apa lagi ke Bears biar mau tukeran? Dari 5 bisa naik ke 2. 5 ke 2. Aha. Pasti bakal masukin salah satu pick di musim depan ya. Di musim yang 2024 draft. Mhm. At the very least itu pick yang bisa didapat tuh sama kayak paketnya Colts yang pas 2018 dia trade down dan tukeran sama Jets.
itu seingat gue ada dua second round, satu second roundnya 2023, satu second roundnya di 2018, satu second roundnya lagi di next draftnya. Gue rasa paketnya akan sama-sama di kayak gitulah. Ada dua second round juga untuk naik. Karena posisi 2 ini nih posisi premium dan QB yang bisa diambil nih ya nggak ada yang konsensus number one banget sebenarnya. Ada yang bilang CJ Stroud, ada yang bilang Bryce Young, bahkan ada juga yang bilang first overall pick bisa jadi Will Anderson. Dan gue rasa sih tetap akan ngambil QB kalau Texans. Jadi ya pilihannya ya kalau misalkan masuk nomor 2 mereka bisa pilih antara CJ Stroud atau Bryce Young, ya siapapun yang nggak diambil sama Texans itu yang bakal mereka ambil. Jadi ya posisi 2 saat ini tuh ya salah satu posisi yang cukup penting buat tim NFL yang lagi nyari QB. Oke. Karena nih kalau misalnya draft picknya bakal fix kayak gini nih, gue menarik sih nih. Gini menarik banget sih maksudnya. Lihat Colts di 5 bisa naik apakah bakal beli nomor 2 atau misalnya ya udah stay terus ambil Will Levis gitu kan, karena kan ya top 2-nya kan udah pasti Bryce Young sama CJ Stroud kan pasti tim lu kayaknya ambilnya Bryce Young ya. Maybe. Iya kan. Nah CJ Stroud-nya ini nih kalau misalnya Bryce Young benar ambil Texans. Nah, ke-6 Falcons, ke-7 Lions, ke-8 Panthers, ke-9 Raiders, dan ke-10 Eagles via Saints. Nah makanya jadi gue baru ngeh week 17 ini Eagles kan lawannya Saints. Nah, kalau Eagles-nya kalah, draft pick-nya makin jeblok. Kalau Eagles yang menang, draft pick-nya naik. Jadi ini Eagles harus menang all out nih lawan Saints biar draft pick-nya naik gitu. Jadi itu buat review week 16. Thank you udah nonton, thank you udah dengerin, thank you baru kalau udah biasa seperti biasa join sama kita. Jadi jangan lupa klik subscribe dan klik lonceng sampai subscribe biar nggak ketinggalan sama NFL di Indonesia. Like, comment, share video ini, terus klik join biar dapat akses lebih cepat buat video kita. Terus juga klik super thanks di atas join karena support kalian bisa semangatin kita buat bikin konten NFL di Indonesia. Jadi thank you udah nonton dan dengerin, sampai jumpa minggu depan di tahun baru ya. Iya tahun baru ya, minggu depan ya. Tahun baru tapi playoff picture-nya makin pedes di week 17 review. Dadah semuanya. Bye. Terima kasih telah mendengarkan podcast NFL pertama di Indonesia. Sampai jumpa di podcast edisi selanjutnya.